keluarga atau madrasah keluarga hadir untuk bagaimana. Jadi kalau kita cari pasangan, jangan cari dari ada chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi. Nah, boleh izinkan saya sebelum memulai acaranya untuk membaca terlebih dahulu ya sekilas profil tentang Umi. Masya Allah, saya pun ketika membaca profil Umi luar biasa takjub ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari Umi di sini. Kebetulan Umi saya pernah mengajar salah satu muridnya anaknya Umi di Marat Umi. Safura betul Umi. Iya Umi, Masya Allah. Jadi saya juga alhamdulillah langsung dapat CV-nya dari anak Umi nih Umi. Saya langsung, iya Umi, saya bilang, saya yaudah saya mintanya sama Teh Safura aja nih, saya bilang. Jadi kebetulan alhamdulillah saya masih berhubungan juga dengan Teh Safura, alhamdulillah Umi ya. Masya Allah ya, Pak Umahat yang kami banggakan, Umi ini punya anak perempuan 7 ya. Luar biasa semuanya hafal Al-Quran, betul Umi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana luar biasa Umi punya 7 dan semuanya hafal Al-Quran. Bagaimana kita tidak iri, bagaimana kita bisa belajar juga nanti dari Umi, bagaimana kita akan mencoba ya nanti menerapkan kiat-kiat dari Umi ya Umi ya, bukan hanya dalam hal rumah tangga, nanti juga nanti kita bagaimana nih mendidik keluarga juga gitu ya, supaya bisa menyiapkan generasi selanjutnya itu yang hafal Al-Quran ya. Nah, baik izinkan saya terlebih dahulu nih. Nah, Ibu Umi Aden ini nama aslinya itu adalah Ibu Hajah Siti Muntama SAP. Nah, ya terus di sini Umi sekarang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat FPKS dikaruniai 7 putri, 5 menantu dan 12 cucu. Betul Umi ya? 11 hari ini. Oh, 11. 13. Oh, 13 sudah nambah, Masya Allah ya. Luar biasa Umi udah 13 ya Umi ya, Masya Allah. Baik, Umi aslinya dari Banyuwangi dan lahir di 27 Juli 1970. Nah, dan Umi ini hobinya Masya Allah ya membaca 3M, betul ya Umi ya? Membaca, memasak dan menjahit ya, Masya Allah. Umi juga sudah punya karya ya, ibu-ibu, mudah-mudahan kita juga bisa nih. Nah, ada di karyanya di 2018 buku judulnya Wanita Mencipta Surga, 2022 buku Jalan Cinta dan Pengabdian Mang Oden. Mudah-mudahan nanti 2023 kita tunggu launching terbaru ya Umi ya. Saya satu lagi sebelum jadi. Oke, apa nih Umi kalau boleh tahu bocorannya nih? Ada aja pokoknya. Oke, Masya Allah. Baik, nah Umi ini punya moto yang luar biasa ya, lantangkan suara hati rakyat, wujudkan keluarga berkualitas. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini juga nanti kita akan banyak belajar dari Umi. Nah Umi ini pendidikannya 2014-2017 ini belajar di S1 Administrasi Publik, Divisi Unpas Umi ya, di Universitas Pasundan Bandung. 1989-1992 ini D3 Elektro, Institut Teknologi 10 November. Lalu juga Umi berasal dari SMAN Kabupaten Banyuwangi ya. Nah, nanti di sini juga organisasi yang Umi pernah ikuti, Masya Allah sangat banyak ya. Yang paling banyak adalah yang paling ini adalah Dewan Pakar ICMI Orda Kota Bandung 2021 sampai 2026. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS Jawa Barat 2020 sampai 2025. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung 2021-2025, Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung 2018 sampai 2023, dan juga masih banyak lainnya ya, organisasinya ada di Majelis Talim Al-Huwah juga, Penasihat Persikinda Jawa Barat, Alisa Khadijah ICMI, dan lain-lainnya. Nah, penghargaan yang Umi dapatkan Masya Allah ya. Saya baca ini ada banyak. Nah, dan yang penting di sini di tahun 2022 luar biasa nih, ada apresiasi atas peran serta dan dukungan pada program pemerintah Kota Bandung. Umi juga mendapatkan penghargaan Widya Dharma Madya apresiasi Bunda PAUD tahun 2021 Kemendikbudristek RI pada 2022. Juga Umi 2021 mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana BKKBN. Dan juga Umi mendapatkan penghargaan tokoh masyarakat inspiratif dan peduli PAUD, dan masih banyak penghargaan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu Umi. Pokoknya kami ucapkan barakallahu fik ya Umi atas segala apresiasi. Dan prestasi lainnya yang dihasilkan oleh Umi adalah inisiator Bank Sampah Hijau Lestari,
inisiator sekolah ibu di Rumah Keluarga Indonesia atau di RKI. Berarti ini yayasan Umi ya. Nah, ini juga inisiator sekolah ayah dan sekolah keluarga di Kota Bandung, inisiator kolaborasi bersih Bandung Jilid 1 dan 2 Kota Bandung, juga inisiator gerakan Bandung Sae. Nah, Sae itu bukan bagus ya. Sae ini merupakan singkatan dari Sadayana ASI Eksklusif ya. Juga Umi menjadi inisiator gerakan Bandung Tanginas tanggap stunting dengan pangan aman dan sehat. Tuh, sebetulnya terkait stunting udah lama sebetulnya Umi ada dibahas. Nah, cuman di sini Umi udah lama dapatkan prestasi itu. Hanya mungkin stunting lagi naik sekarang-sekarang. Baik. Nah, tanpa kita berlama-lama ya Umi ya. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk nih ya terkait kajian kita pada malam hari ini, keluarga Samawa tidak hanya bermodal cinta. Kira-kira kenapa ya kita perlu membahas ini gitu ya? Karena kita melihat fenomena sekarang angka perceraian juga semakin tinggi gitu ya. Ada yang pernikahannya seumur jagung, ada yang lama dan lain sebagainya. Terlepas dari berita-berita gosip ya, ini terlihat dari fakta yang ada di media gitu ya. Dan ini juga menjadi istilahnya pelajaran bagi kita. Bagaimana kita sebagai seorang istri juga al-ummu madrasatul ula, sebagai sekolah pertama bagi anak-anak kita ini bisa pada akhirnya dengan pasangan ini menjalin yang namanya samawa. Samawa itu tidak bisa dikatakan mungkin tidak hanya sekedar label, tidak hanya sekedar angan-angan ya istilahnya, bukan hanya sekedar cita-cita, tapi bisa kita realisasikan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Semuanya setuju ya? Kita semuanya menginginkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Kira-kira perlu cinta nggak nih? Makanya judulnya tidak hanya bermodalkan cinta. Jadi cuma cinta doang nggak cukup ya. Betul ya. Nah, baik kalau begitu tanpa memperlama waktu, nah kita akan supaya kita lebih banyak ngobrolnya dengan Umi ya, maka saya persilahkan kepada Umi Odet untuk memaparkan kajiannya. Oke, kami persilahkan kepada Umi untuk memulai kajiannya. Syukran. Ahlan Umi, silahkan. Terima kasih Saya ya. terlihat dan selalu ramah, pokoknya bagus-bagus deh. Allahumma Kita belum amin. ketemu secara ini ya, secara offline ya, masih baru kali ini. Betul Umi, insya Allah di lain waktu kita ketemu bismillah Umi offline. Insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul adzim. Yang saya cintai Teh Maria, Masya Allah, cerewet banget ya. Luar biasa sehingga menambah semangat kita semuanya nih pada malam hari ini. Kita bisa berkumpul dan bertemu di ruang virtual yang penuh barokah. Madrasah keluarga, wah Masya Allah ini luar biasa. Dan semua para peserta, baik dari bapak-bapak, saya lihat tadi ada bapak-bapaknya nih, Teh Mariam harus disapa. Iya, tadi udah disapa Umi, tapi nggak ada suara, malu kayaknya Umi kalah. Nah, bapak-bapak itu kan gitu, langka sekali kalau kita ajak di ruang-ruang kita berbicara tentang keluarga. Biasanya pasti yang paling banyak adalah ibu-ibu, mak-mak ya. Ini tentu saja menjadi wahana ya, atau menjadi sarana kita para ibu ini sebagai penyimpan ilmu ya, memiliki wawasan yang tentu saja lebih luas dan bisa memerankan peran-peran terbaiknya di dalam menjalankan tugas di dalam keluarga. Saya sangat bangga sekali. Dan tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Teh Mariam bahwa yang mengikuti ini hampir seluruh Indonesia. Ya, saya lihat mulai dari Pulau Sumatera ada, kemudian dari Sulawesi ada, di Pulau Jawa apalagi ya, semua kota ada. Mulai dari Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan terutama adalah Jawa Barat, ya, mulai dari Kuningan di pojok sana sampai yang paling barat dari Depok, ya. Masya Allah, ini menjadi sebuah ruang yang dimana memang kita bisa berekspresi dan berbagi kebahagiaan, berbagi spirit, berbagi motivasi supaya kita semuanya insya Allah selalu ahsanu amalan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa alhamdulillah. Tentu saja kita awali dan kita bersamai dengan banyak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salah satu nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tentu saja menentukan setiap apa yang kita kerjakan, insya Allah selalu menjadi catatan-catatan baik dalam amal-amal kita adalah iman, takwa, ukhuwah, dan tentu saja dakwah yang mengantarkan kita semuanya pada malam hari ini berkumpul. Karena ketakwaan itulah yang kita harapkan dari setiap pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, dari setiap ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, sehingga kesempurnaan nikmat untuk merasakan bagaimana indahnya hidup di dunia dan selamat sampai akhirat. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa diundang menjadi kalau saya menyebutnya adalah sesuatu yang sangat istimewa. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan sharing ya. Sharing keterkaitan dengan keluarga Samawa tidak hanya bermodal cinta. Jadi kalau kita ngomongin cinta ini memang luar biasa ya. Mariam ya, Masya Allah gitu ya. Umi. Anak sekarang bucin Umi ya istilahnya ya. Itu ya, Masya Allah. Iya Memang Umi. kita lihat tidak pernah berhenti dari zaman dulu sampai sekarang itu cinta itu memang menjadi sebuah topik yang akan selalu ada. Karena cinta kita ada, karena cinta kita bersama, karena cinta kita selamat insya Allah, dan karena cinta kita senantiasa memiliki tumuhat gitu ya, keinginan-keinginan. Sesungguhnya inilah yang harus kita rawat. Bahkan kalau saya baca di beberapa definisi tentang cinta itu susah untuk diceritakan, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dituliskan dengan kata-kata. Seandainya kata-kata dirangkai sedemikian rupa, dia akan terburai ketika menemui makna cinta. Karena ternyata cinta itu mampu menerangkan jauh yang lebih banyak. Dan tentu saja saya ingin mengambil salah satu statement ya dari para ulama yang mengatakan bahwa seandainya ada tempat yang paling membuat manusia berbahagia, ya, paling membuat berbahagia dari seluruh kebahagiaan yang ada, itulah keluarga. Jadi keluarga ini memang pusat kebahagiaan. Jadi kenapa? Karena di keluarga inilah kita bisa berekspresi menemukan cinta yang sesungguhnya. Ya, cinta yang sesungguhnya. Untuk itu pas sekali nih bahasanya pada malam hari ini kita berbicara tentang keluarga Samawa tidak hanya bermodal cinta. Karena cinta ini harus ada terus-menerus kapanpun perjalanan keluarga dan harus tumbuh dan semakin membesar ya, seperti disebutkan di dalam surat Ibrahim itu ya, sepohon yang ketika akarnya sudah ditancapkan, kemudian batangnya tinggi menjulang, kemudian cinta itu punya banyak sekali daun-daun yang rindang dan buah-buahnya bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga, bahkan bukan hanya anggota keluarga tetapi juga masyarakat luas pada umumnya ya. Tetapi tentu saja seperti hari ini kita temukan bahwa kita punya persoalan-persoalan yang sangat besar. Keluarga adalah unit terkecil dari keberadaan di masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat definisi keluarga, unit terkecil dari masyarakat. Tidak ada masyarakat kalau tidak ada keluarga ya, yang terdiri dari sebutnya keluarga itu ada kepala keluarga. Jadi ini penting banget supaya kita paham bersama-sama. Ada kepala keluarga dan ada beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi yang saya garis bawah ini saling ketergantungan. Kata saling ketergantungan ini yang mau tidak mau gitu ya. Salah satunya adalah modalnya adalah modal cinta. Dan tidak hanya modal cinta, tetapi di sana ada beberapa bekal yang memang harus dipenuhi oleh ruang-ruang interaksi. Karena interaksi yang paling kuat, yang paling dekat, yang paling berasa itu adalah keluarga. Sehingga butuh kita semuanya memahami betul bagaimana keberadaan keluarga ini bisa menghadirkan kebahagiaan bagi
anggota-anggotanya. Kemudian saya ingin menyampaikan keterkaitan dengan definisi. Ada masalah Umi? Enggak. Aman. Oke. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan ya. Ini sedikit dari saya. Nah, ini yang menjadikan kita semuanya harus perlu tahu gitu ya, bahwa membentuk keluarga itu bukan hanya berkumpulnya 2 orang, tetapi kita perlu tahu bahwa ada tujuan-tujuan dari pembentukan keluarga itu. Yaitu pertama adalah kita sama-sama mengetahui bahwa untuk keluarga muslim mengkondisikan keluarga agar menghargai fikrahnya. Kata menghargai fikrahnya ini penting ya, menghargai fikrahnya. Fikrah kita adalah yang tentu saja menjadi dasar dari kenapa kita bersama-sama. Menjaga etika Islam di dalamnya, dalam setiap aktivitas rumah tangga ini, mulai dari interaksi suami istri, kemudian ada putra dan putri ya, memilih istri yang baik, pasangan yang baik, dan menjelaskan kepadanya hak dan kewajibannya serta mendidik anak-anak dan pembantunya. Nah, kata-kata ini yang kemudian kalau kita lihat bahwa bagaimana komprehensif dari sebuah sekelompok ya, ada suami istri, ada putra putri, kemudian mengetahui tentang kewajiban dan haknya. Ini penting banget supaya kita paham bersama-sama. Dan dibingkai dengan nilai-nilai apa? Nilai-nilai Islam. Ini yang mungkin selalu harus kita sertakan. Jadi fikrah inilah yang kemudian menjadi catatan yang harus terus dibawa gitu, sehingga interaksi. Saya merasakan sendirian dalam perjalanan keluarga itu, ketika fikrah itu memang terjadi sebuah keselarasan antara suami dan istri, maka komunikasi itu akan gampang. Gitu. Kohesivitas juga akan gampang. Yaitu saling menerima, saling menghargai, saling memudahkan, saling mengantarkan, gitu ya. Dan ini penting banget supaya kita paham bersama-sama. Bukan hanya suami istri. Berikut juga di dalam keluarga itu ada siapa lagi? Ada mertua, mungkin ada yang ikut, kemudian ada pembantu yang tentu saja harus menjadi bagian yang harus kita kondisikan supaya keluarga ini senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah dan menjalankan peran-peran pentingnya. Dan kita berharap bahwa inilah yang kemudian perlu kita sadari bersama-sama. Kemudian saya juga ingin menyampaikan sedikit ya, sebelum kita berbicara tentang keluarga yang sama tadi. Bahwa ternyata pembentukan tujuan dari membentuk keluarga itu adalah pertama adalah adanya komitmen terhadap prinsip-prinsip syar'i dalam bangun keluarga muslim, mulai dari memilih tadi ya, kemudian akad, terus dan seterusnya. Kata komitmen terhadap prinsip syar'i ini artinya prinsip-prinsip syariat di dalam keluarga ini terus dikembangkan ya, pengetahuan-pengetahuannya. Ini saya pikir penting sekali karena saya pikir hari ini kita menemukan perceraian sangat tinggi di kalangan anak keluarga-keluarga milenial ya, anak-anak muda gitu ya. Kemudian juga ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang juga menjadi catatan-catatan penting di beberapa kalau saya melihat di Jawa Barat misalnya, di Jawa Barat perceraian itu bergeser. Yang sebelumnya itu adalah karena ekonomi, karena lingkungan, sekarang itu lebih kepada LGBT gitu ya. Saya pikir yang penting sekali. Kata fikrah ini juga harus. Kemudian terwujudnya kemampuan orang tua dalam mendidik ya anak dan pembantu serta membesarkan mereka sesuai prinsip Islam. Kemampuan orang tua, nah ini artinya ada ilmu. Kemudian terwujudnya saling mengenal, memahami dan menanggung beban. Ini saya pikir penting banget. Inilah yang hari ini harus terus kita sosialisasikan dengan beberapa isu-isu yang ada, mulai dari child free, kemudian nggak perlu nikah lagi, ini sekarang lagi ramai ya, dengan PUP penundaan usia perkawinan, pernikahan gitu ya, semakin tinggi gitu ya, perempuan laki-laki 25, perempuan 21, laki-laki 25, ini saya pikir juga menjadi catatan-catatan kita. Terlaksananya peran sosial keluarga terhadap anggota keluarga, kerabat dan tetangga ini, insya Allah. Ini saya sampaikan supaya kita juga memahami betul yang hari ini menjadi catatan isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat.
terperhatikannya peran perempuan, pendidikannya dan penyiapannya agar mampu menekan peran dalam menyiapkan generasi dan menegakkan keluarga muslim serta mampu menjaga peran di tengah masyarakat. Jadi memang hari ini dengan pemberdayaan keluarga, isu-isu keluarga juga menjadi catatan-catatan kita ya. Kemudian anggota keluarga pandai dalam mengatur ekonomi keluarga. Jadi ekonomi keluarga ini penting mulai dari ada dan seterusnya. Terlindungnya keluarga dari unsur-unsur perusaknya juga perlu kita pahami bersama-sama bahwa mulai dari saya kemarin bertemu dengan saya menjadi ketua Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di Kota Bandung. Kita juga menemukan beberapa kasus-kasus bagaimana anak-anak yang tidak percaya Tuhan, gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya keluarga ini menjadi barrier. Jadi penting ya saya sampaikan ini karena ya, supaya kita memahami betul bahwa keluarga ini adalah border pertama dan utama dari fikrah-fikrah yang bisa merusak dari perjalanan keluarga ini. Karena seperti kita ketahui bahwa keluarga ini adalah benteng terakhir dari penjagaan manusia supaya dia tetap selamat dan termuliakan, terhormat di dunia, sekaligus dia menjadi ahlul jannah nanti. Bersama-sama dengan anggota keluarga yang lainnya memasuki surga Allah SWT yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ya. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun gitu ya. Saya pikir ini penting sekali. Kemudian berpartisipasi dalam dakwah. Jadi keberadaan keluarga itu penting ya. Bukan hanya tumbuh anak-anak kemudian besar, berumah tangga, tapi bagaimana anak-anak juga menjadi bagian dari perpanjangan tugas-tugas dakwah, menyampaikan kebaikan, menjaga kebaikan ya, menjadi partisipasi aktif atau produktif dalam amar ma'ruf nahi munkar. Saya pikir ini penting banget. Supaya apa? Supaya kita memahami bahwa fungsi dari keluarga ini adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kata berkualitas di sini adalah keberadaannya mampu menanggung tanggung jawab lebih sebagai anggota masyarakat, sebagai faktor dari kebaikan-kebaikan yang akan ditumbuh kembangkan di dalam masyarakat. Peran keluarga, saya pikir ini perlu kita jadi catatan. Dan ini sering disampaikan, tidak mungkin kita akan bisa melakukan sebuah perubahan-perubahan yang baik di tengah-tengah masyarakat dengan sampai kita membangun peradaban tanpa kita memperhatikan kelima hal tersebut. Yang pertama, yaitu membina pribadi muslim ini tentu saja mulai dari keluarga. Membentuk keluarga muslim, keluarga yang baik gitu ya. Untuk itu kita harus berusaha sedemikian rupa gitu. Dan terjadi perbaikan masyarakat, pemerintah, dan pembentukan peradaban. Dan tujuan kita itu sebenarnya sama gitu ya. Tujuan kita itu ke depannya itu adalah memang peradaban yang terbaik yang pernah diciptakan oleh manusia. Yaitu peradaban seperti yang diciptakan oleh Rasulullah SAW, di mana semua tatanan terperhatikan mulai dari tingkat individu, kemudian di tatanan keluarga, kemudian pembangunan masyarakat kecil sampai masyarakat yang sangat luas ya dalam bentuk sistem-sistem seni menyenikan Al-Quran sampai menjadi ranah-ranah kebijakan. Ini saya pikir ini selalu menjadi ayat yang selalu menginspirasi semua pasangan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kata litaskunu ilaiha ini tentu saja adalah tenang. Tenang itu karena cinta, karena terbalaskan, karena saling melindungi, saling menjadi pakaian, saling memberikan kasih sayang, saling semua kebaikan-kebaikan yang ada, saling melengkapi, ya kan gitu ya, saling memperhatikan, saling memudahkan dan seterusnya. Ya. Wa ja'alna bainakum mawaddata warahmah. Kalau sudah ada itu maka mawaddah warahmah. Ya, kalau disebutkan bahwa di dunia ini ada perhiasan terbaik adalah wanita salihah. Dan sebaik-baik orang bertakwa itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kita tentu saja ini adalah bagian harus kita pikirkan gitu ya, bagaimana supaya kita sekunu selamanya gitu. Pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu. Pas usia 11 tahun, 10 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, biasanya bapak-bapaknya sudah mulai kalau saya lihat ya, secara ekonomi mulai mapan. Kalau kita menjadi kaya gitu ya, jangan lupa gitu. Kalau saya selalu diingatkan oleh guru saya, hati-hati kalau ketika ada ujian-ujian itu, maka para istri nih ya sudah 10 tahun pernikahan, penampilan di depan suami ya itu juga harus tetap terjaga. Itu ya kan salah satunya itu. Jadi modalnya nggak cukup semangat ya, tapi juga perlu modal yang lain. Penting, Masya Allah.
Ini saya ingin sampaikan fungsi dari keluarga. Ada 8 fungsi keluarga. Saya mengambil dari BKKBN karena ini memang ternyata sudah menjadi pengurai yang sangat besar. Gitu. Satu fungsi keluarga itu adalah menumbuhkan, menghidupkan suasana agamis dalam keluarga. Ya mulai dari sholat bareng, doa bareng, baca Quran bareng. Itu adalah keindahan dari semua aktivitas keindahan yang pernah kita lakukan. Kalau buat saya senang. Doa bareng gitu. Ini menjadi saya sangat dengan Mang Odet itu almarhum ya Masya Allah justru menjadi bagian itu dan tidak boleh tidak ada setiap hari supaya apa bonding antar keluarga yang membuat kita cinta ya rasa kasih sayang itu ada kasih sayang itu harus dijaga terus menerus supaya antar kita saling percaya saling trust saling membahagiakan memandang anggota keluarga kita itu dengan penuh bahagia penuh kasih sayang. Ya, fungsi agama, cinta dan kasih sayang yang harus ditumbuhkan 5 tahun pernikahan, 10 tahun, 30 pernikahan tidak boleh nyusut gitu. Bahkan semakin mawaddah. Kata mawaddah itu udah gimana ya? Sudah bersatu, sudah couple gitu. Tidak mudah terpecahkan, tidak mudah retak dan seterusnya. Kokoh semakin resiliensi gitu ya. Tidak ada yang namanya keluarga, tidak ada ujian ya, ujian dari anak yang sejak kecil, sejak sebelum ada, ketika dia ada, prasekolah, sekolah, remaja, menuju dewasa, saat mereka menikah, setelah menikah pun juga tetap kita perhatikan. Karena Rasulullah SAW juga memperhatikan ini. Saya pikir ini menjadi kata kunci yang perlu kita paham bersama-sama, sehingga perjalanan keluarga ini adalah perjalanan ibadah yang sangat panjang dan memerlukan energi-energi yang harus prima setiap waktunya. Edukasi, kemudian perlindungan ya, pendidikan dalam keluarga ini penting ya, berdasarkan nilai-nilai tadi sudah disampaikan ya. Salah satunya adalah sekolah abadi itu adalah keluarga. Di keluarga ini semua belajar tentang nilai diri sendiri sebagai manusia yang membutuhkan cinta, membutuhkan orang lain dan seterusnya. Ketika masa kritis, ketika masa tumbuh kembang keluarga, ketika keluarga kena badai seperti itu semuanya belajar. Dan bagaimana keluarga ini tetap satu, karena disinilah kekokohan inilah yang harus menjadi sebuah kebanggaan dan ya keretakan keluarga ini tidak menjadikan kemudahan setan-setan untuk memecah belah dan seterusnya. Saling melindungi ya. Saya pikir ini penting. Ini merupakan bagian dari apa yang disebutkan dalam surat At-Tahrim yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Menjaga keluarga ini Masya Allah membutuhkan kalau disebutnya begini 1 kilogram pengetahuan ya komitmen dibutuhkan 1 ton literasi pengetahuan gitu. Ini saya pikir gitu. Jadi semakin kita tahu luasnya ilmu di dalam menjaga keluarga maka 10%-nya misalnya gitu. Dari situ bisa kita lakukan sedikit demi sedikit terus gitu. Terus harus kita sampaikan di mungkin tadi kalau cukup dengan cinta ya cinta adalah penting tetapi tidak cukup hanya dengan cinta. Ini ada 5 lah paling tidak ya bekal yang memang harus senantiasa kita hadirkan supaya kita mampu menjalankan peran-perannya kalau menjadi seorang ibu, seorang ayah gitu. 1 dia harus memiliki kekuatan yang lebih 1 spiritual gitu ya. Lalu menjadi seorang ibu tuh spiritualnya harus kuat. Kenapa? Karena dia madrasatun ula, dimanapun ibu tetap menjadi pusat ilmu gitu ya, pusat ilmu. Kalau bapak itu bukan nggak pusat ilmu, tapi ibunya adalah guru, jadi ilmunya banyak. Kalau bapak itu manajemen. Untuk itu sebagai seorang ibu dia harus tahu peran-peran pentingnya dalam keluarga, bahwa dia akan selalu menjadi rujukan. Bahkan kalau disebutnya hari ini ya 30% dari semua pilihan keluarga itu adalah berasal dari ibu. Karena apa? Ibu itu goniun azim. Kalau punya sesuatu itu perayu banget gitu. Itu ibu. 26.000 kata dia punya. Terus cara berpikirnya terabut, detail banget. Sehingga memang pas kalau dia menjadi seorang pendidik. Untuk itu sebagai seorang ibu harus memiliki literasi yang sangat baik. Yang kedua adalah ilmu yang luas. Tadi saya sampaikan. Kita membutuhkan 1 ton ilmu untuk memegang 1 kilogram komitmen. Nah, komitmen kita yang sekarang kita ada itu dari ilmu yang lebih banyak dari kebayang kalau kita tidak punya ilmu. Dan ilmu ini penting banget. Ilmu ini luar biasa dan sangat luas. Tidak akan pernah cukup kita memiliki waktu untuk mempelajarinya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran,
Seandainya 7 lautan menjadi tinta, semua pohon itu menjadi pena, tak akan pernah cukup untuk menceritakan tentang ilmu-ilmu Allah. Termasuk ilmu keluarga ini adalah ilmu segalanya. Kenapa? Karena disinilah kita akan membangun peradaban. Dia batu bata dari semua bangunan masyarakat. Kalau satu keluarga itu kuat, maka kuatlah semuanya. Seandainya semua keluarga itu memahami tentang pentingnya keluarga, dan keluarga ini menjadi sarana kita mendapatkan surga. Di bawah telapak kaki ibu adalah surga. Nah, kemudian dengan seandainya kita menemukan surga di dunia, surga itu ada di dalam keluarga gitu. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ilmu luar biasa. Kemudian kekuatan mental ini terus ya, Masya Allah ibu-ibu dan bapak semuanya, mulai dari awal kesiapan menikah itu pertama kali yang memang harus juga kita siapkan adalah kekuatan mental ini, kesiapan untuk berinteraksi lebih dengan pasangan, ya, berinteraksi lebih. Kalau sebelum menikah paling cuma sekian persen, 10%, tapi setelah menikah harus 100%, sampai tahu perasaan suami kita sedang galau, pasangan kita sedang membutuhkan kita, gitu ya. Terus menurunkan ego, kalau laki-laki itu kan superior ya. Kemudian yang istri itu juga memberikan, bagaimana pasangan Rasulullah SAW dan Ibunda Khadijah. Saya pikir itu bukan hanya cintai saja yang dibutuhkan, tapi mereka tetap couple dalam keadaan mereka mendapatkan amanah dari Allah untuk dakwatus sirriyah, untuk ketika mereka diboikot, ketika Masya Allah itu luar biasa. Kekuatan mental ini dibutuhkan. Ya saya merasakan sendiri ya, dengan 7 anak, 7 warna, 7 ujian gitu ya. Dan Masya Allah, jangan pernah kita surut bahwa hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ketika kita mengampirkan yang paling baik buat keluarga kita, maka Allah pun juga akan berikan busyra gitu. Sehingga diperlukan keilmu untuk membuat perencanaan. Siapa yang ingin berencana sukses, keluarga sukses pasti akan dapat. Siapa yang ingin merencanakan keluarganya adalah keluarga yang menjadi tempat dia bahagia pasti. Kemudian fisik ya, saya pikir ini penting sekali. Tak cukup kita hanya ya I love you, tapi kita tidak bisa memberikan yang paling prima dalam diri kita antar pasangan ya. Kemudian antara orang tua kepada anak. Ini penting banget supaya kita paham kita paham betul baik seorang ibu ada. Ya, kadang-kadang ada ibu ada tapi tiada, ayah ada tapi tiada. Tapi ini ibu ada dan ada selalu untuk anak-anak, selalu ada untuk pasangan, selalu ada untuk keluarga. Di tengah kesibukan yang luar biasa. Ya, waktu itu masih ada ya. Saya menjadi istri wali kota dengan 10 organisasi, tapi keluarga tetap saya sebagai anggota keluarga yang tetap punya anak sekian, jadi tanggung jawabnya begini. Semua bisa diperhatikan dan tidak pernah lupa bahwa kita tidak bisa melakukannya semuanya dengan sempurna tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga spiritual kita pun juga harus kita pompa sebaik mungkin, kita siapkan sebaik mungkin, mulai dari ya sholat-sholat kita, doa-doa kita, sedekah-sedekah kita, bacaan-bacaan Quran kita, kemudian husnuzon kita. Gitu. Dan sekali lagi fisik itu harus prima. Gitu. Yang terakhir itu adalah komitmen. Ya, komitmen ini ya, insya Allah apapun cuacanya bersama keluarga, tetaplah kita harus menciptakan pelangi, gitu ya, menciptakan kebahagiaan, menciptakan terang, gitu, menciptakan senyuman. Untuk itu ya sebagai seorang ibu, kalau saya nitip nih ibu-ibu nih ya, senyumnya 10 cm apapun cuacanya, mau pagi hari, sore hari, sedang malam hari, sedang awal bulan, tengah bulan, akhir bulan gitu ya. Ya seperti saya ini diuji ketika Mang Ode tidak ada, hidup memang susah ya untuk senyum ya, tapi melihat kepulangan Mang Ode membuat saya tersenyum. Masya Allah, alhamdulillah doa itu terkabul gitu. Akhir itu menjadi akhir yang diidamkan oleh kita semuanya, termasuk kami ini adalah orang-orang yang anggota keluarga yang merindukan gitu ya, merindukan pulang seperti Abi gitu ya, karena komitmen-komitmen yang dibangun bareng-bareng. Insya Allah semoga istiqomah sampai kita ketemu. Ya, apa yang menjadi kekuatan ini? Bekal itu ya, cinta nggak cukup, tapi kita senantiasa menghadirkan Al-Quran bersama keluarga. Mencintai keluarga otomatis mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran otomatis mencintai keluarga. Antara keduanya jangan dipisahkan, bahwa keluarga kita adalah bagian dari nilai-nilai yang memang kita ingin tumbuhkan itu, sehingga antar satu dengan yang lainnya
diantarkan sampai mengenal Al-Quran, sampai menjadi penjaga Al-Quran, sampai menjadi pejuang Al-Quran, sampai dia qurrata a'yun dengan Al-Quran, sampai Al-Quran menjadi pakaiannya, sampai Al-Quran menjadi prinsipnya, sampai Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Itu selalu didawamkan dalam setiap pertemuan rutinan, pertemuan harian gitu ya. Yang ada masih ada di rumah ini harian, kalau dulu mereka sepengkap ya. Mungkin mingguannya ada, kok sekarang mungkin bulanan karena mereka sudah berpisah dan kita ketemu mingguan untuk berdoa bareng. Kenapa? Karena yang namanya keluarga itu couple, jadi satu, antar satu dan yang lain saling ketergantungan. Kata saling ketergantungan ini yang perlu dipahami bersama-sama. Tidak kemudian, sudah saya sudah nggak butuh lagi ibu saya nggak butuh lagi bapak saya nggak butuh kakak saya lagi, nggak bisa gitu. Dia akan ketergantungan, harus kita bangun sedemikian rupa sehingga antar satu dengan yang lainnya bisa memberikan yang baik. Itu dari saya ya, mungkin barangkali sedikit itu sharingnya, dan semoga ada manfaatnya tentu saja dan pengalaman-pengalaman penting dalam hal ini membangun dan membersamai keluarga dengan segala ujian-ujiannya bisa tetap menjadikan kita semakin matang dan semakin yakin bahwa betul bahwa keluarga ini memang yang selalu harus kita perjuangkan, karena Rasulullah SAW dikirimkan untuk menata tatanan keluarga. Saya pikir itu yang saya sampaikan, Teh Mariam, kurang lebihnya. Semoga ada manfaatnya. Nanti saya share materinya. Masya Allah. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsiran Umi atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi ibu-ibu apa yang Umi sampaikan itu berdasarkan pengalaman Umi ya. Berumah tangga berapa lama Umi kalau boleh tahu? Saya sebenarnya Mang Odet itu suami saya kedua. Baik. Berarti tapi berapa tahun Umi kalau mohon maaf kalau boleh tahu? Hampir 16 tahun sama. Masya Allah. Jadi bayangkan 16 tahun itu cintanya terus terawat Umi ya sampai Ya, kemarin. Masya ya. Allah. Dan itu berarti tadi Umi sudah memaparkan sesuai dengan pengalaman Umi ya. Masya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan bisa kita nanti terapkan mungkin Umi ya. Jadi kalau misalnya kita rasa, oh tadi yang disampaikan bekalnya kita baru ada 3 nih. Oh berarti saya harus mempersiapkan lagi yang 2-nya mungkin yang tertinggal meskipun sudah tanggung menikah misalnya Umi ya. Jadi kalau udah nikah nih Umi misalnya ya, tiba-tiba misalnya bekal tadi kan menurut Umi ini ada 5 nih. Tiba-tiba baru dapatnya 3 nih. Berarti yang 2 harus dikejar kan Umi ya? Betul. Ilmunya juga harus dipenuhi, yang kemarin-kemarin bisa di apa namanya itu ya, direvitalisasi kembali gitu. Dan itu pikir penting ya, karena hari ini tiba-tiba kita menemukan, oh keluarga itu harus gitu ya. Oh harus milih, dulu nggak milih gitu. Betul, langsung aja gitu. Karena saya juga ketemu gitu dengan orang-orang, itu mau di mana? Itu kita pesan makanan terus nggak ada tempat duduk, terus saya disuruh duduk sebelahnya. Masya Allah. Lanjut. Oh gitu ya. So dalam hati, oh iya ada yang kayak gitu juga gitu ya. Iya betul. Ya macam-macam, gitu macam-macam, dan saya pikir ketika kita sudah tahu itulah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sudah tahu jangan lepaskan lagi. Kita jadikan prinsip, kita tumbuhkan dan kita revitalisasi lagi. Kalau ternyata inal a'malu binniyat, bahwa niat itu menentukan amal-amal kita ke depannya, maka niat kita perbarui setiap waktu gitu ya. Bahwa saya akan memperbaiki saya di keluarga ini gitu ya. Semua ujian-ujiannya ya sudah kemarin kita tutup dan kita memulai lembaran baru dan banyak bertaubat kalau memang ternyata ada yang keliru-keliru dikit gitu ya, keliru-keliru banyak misalnya. Yang penting ke depannya kita akan hadirkan yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran itu. Baik. Nah, baik di sini ada yang mau bertanya, wah ternyata belum disuruh nanya udah banyak nih Umi ya, ternyata di chatnya nih Umi. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang apresiasi nih Umi, luar biasa ya. Boleh plus dulu buat Umi ya, dipakai emot aja nih, luar biasa. Jazakillah khair Umi, luar biasa. Ini saraheo Umi katanya kalau anak sekarang gini, saya nggak ngerti juga nih Umi. Anak mahasiswa saya begini-begini, saya bilang apa nih anak-anak sekarang lucu-lucu ya.
Nah, jadi katanya ada pertanyaan ini karena memang Umi kan Masya Allah bisa menyiapkan keluarga Umi ini mencintai Al-Quran, betul Umi ya? Sehingga dia menjadi sesuatu yang pasti melekat gitu Umi ya. Nah, makanya banyak yang bertanya-tanya bagaimana nih Umi mempersiapkan keluarga ini mencintai Al-Quran. Apakah ada target atau seperti apa gitu Umi pertanyaannya? Ya, Masya Allah. Emang kalau kita sudah kenal Al-Quran, kita akan cinta. Gitu Hmm, kan gitu ya. betul, betul. Jadi gini, keluarga mencintai Al-Quran. Itu Hmm. kayaknya memang menjadi tujuan dari setiap keluarga. Hmm. Hampir semuanya itu semua orang tua itu pingin anak-anaknya berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik dari dirinya. Untuk Hmm. itu, hal yang paling mudah adalah kalau saya misalnya gini, memperhatikan orang, Hmm. ayo makan jengkol. Kenapa makan jengkol? Jengkol tuh enak gitu, karena dia ngerasain. Nah, seperti disebutkan dalam bukunya di Zilal Al-Quran ya, Said Kutub kan menyebutkan bahwa tidak akan mungkin orang itu merasakan nikmatnya Al-Quran sebelum dia hidup bersama Al-Quran. Maka pertama kali supaya anak-anak kita bisa mencintai Al-Quran, maka kita dulu harus cinta. Karena Hmm. cinta itu kan dengan kata-kata tadi, aku setiap hari bersamanya, aku tentram karenanya, kan gitu ya. Aku Masya Allah. bukan banyak darinya gitu ya. Dan bersamanya mendapatkan cahaya, bersamanya akan mendapatkan kebenaran, bersamanya akan mendapatkan perlindungan, bersamanya akan mendapatkan kemuliaan, bersamanya akan mendapatkan kehormatan, bersamanya insya Allah kita berada pada satu titik yang kita idam-idamkan. Inna akramakum wa indallahi atqakum. Maka yang pertama kali harus kita tumbuhkan adalah diri kita sebagai orang tua. Ketika sudah itu baru kemudian disampaikan secara pelan-pelan karena seperti hujan itu turun nggak ada yang langsung satu ember, pasti satu titik-titik meskipun akhirnya satu ember dari penuh dan seterusnya. Sedikit demi sedikit. Lewat apa? Lewat keteladanan. Karena yang namanya pendidikan yang terbaik dalam keluarga itu teladan. Nggak usah pakai ngomong-ngomong yang teori-teori yang pakai ABC keteladanan. Umi ya. Apalagi yang marah-marah Umi ya. Kalau marah mas pasti ada. Saya sampai dikatakan, Oh Umi nggak gitu. pernah marah dong. Ada marahnya. Tapi ada juga setiap hari juga kadang-kadang dengan suara-suara yang kadang-kadang, ya Allah jangan ada suara tinggi, ternyata langsung tinggi. Wah, Berapa oktav kalau ibu-ibu bilang sekarang gitu Umi ya. itu. Tapi paling tidak ya, kita Iya. sampaikan kenapa kita harus mencintai Al-Quran dengan berbagai cara sesuai dengan jenjang anak-anak gitu ya. Waktu kecil sampai mereka bercita-cita saya ingin menjadi ahlul Quran, saya menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah itu kita amin langsung kita sedekahi langsung kuncis. Masya Ya, Allah. ya Allah, semoga sampaikan ya Allah gitu sama gitu. Dan kita pun sampai hari ini pun juga tetap harus memberikan contoh interaksi kita bersama Al-Quran lebih intens gitu ya dibandingkan dengan anak-anak. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan jawabannya membantu ya bagi yang bertanya. Jadi itu bukan hanya menikah itu bikin kita nyaman, couple, ternyata Quran juga harus gitu Umi ya. Jadi itu Ya, bisa teraplikasikan. Nah, jadi Al-Quran juga harus sama ya. Ada banyak pertanyaan lagi, boleh dilanjut mungkin Umi ya. Baik, boleh. pertanyaan selanjutnya katanya, bagaimana batasan istri yang mengingatkan suami untuk melaksanakan sholat 5 waktunya? Karena tidak jarang malah berujung pada percekcokan. Sang suami sangat tidak mau diingatkan. Hingga sering sholat subuh pun di pagi hari sekitar pukul 7-8. Saya harus bagaimana? Katanya Niumi, curhatan seorang istri. Katanya Niumi. Ya, Masya Allah ya. Tapi Hmm. istri itu adalah simpanan ilmu. Jadi cara berpikirnya berserabut. Jadi berbagai cara istri itu harus punya. Yang Oke. pertama adalah keteladanan. Keteladanan dari istri sendiri. Karena karkabul maktan inda rabbihim. Dia harus selalu pegang itu. Hmm. Dengan contoh. Minta sama Allah gitu ya. Minta sama Allah setiap malam. Dan berikan contoh terbaik. Biasanya laki-laki itu nggak mau kalau dipaksa gitu. Superior laki-laki itu. Maka contoh itulah gitu. Ingat ketika Rasulullah SAW ketakutan pulang dari apa namanya Gua Hira, kemudian Zamilun ini dipeluk dulu diberikan ketenangan dulu. Jadi ya tenang aja dulu. Saya sampai bertemu dengan sebuah keluarga, ya guru saya itu sejak dia menikah sampai sekarang suaminya itu belum pernah sholat gitu. Masya Allah. Sampai dia tuh diuji begitu. Kata sampai saya melihatnya, ibu masih bertahan gitu. Mungkin
suami saya begitu supaya saya dapat pahala. Tapi selalu saya ajak terus-menerus. Nggak bosan Umi ya itu dia ya, Masya Allah. Nggak bosan ya. Dan tidak pernah kemudian mutung gitu. Sampai sekarang juga tetap mencari jalan. Bahkan sampai sharing ya dengan saya. Ini saya udah 23 tahun ya. Ibu saya pasti lebih tua dari saya. Gimana caranya ya nak ya, supaya bapak itu, sampai saya bilang, kenapa Bu? Akhirnya kita tanya, ada kenapa dia. Sampai bapaknya bilang, ini sok kamu yang sholat, saya nggak sholat. Nanti siapa yang masuk surga duluan. Sampai gitu. Oh, Nah, kita lihat, wah ini ujiannya luar biasa. iya. Tapi dia tetap mencintai suaminya, mengajak suaminya setiap hari, Pak, ayo kita sholat subuh. Pak, dipegang tangannya saja, sudah subuh. Gitu. Terus misalnya kalau ketika zuhur, pas makan tungguin, ayo sholat zuhur. Tugas saya adalah menyampaikan, berjuta kali tidak apa-apa. Gitu. Mungkin ada orang yang, nah ini mungkin kita pahami bersama-sama nih ya, Ibu semuanya. Jadi pertama adalah keteladanan, kemudian mengajak dengan pelan-pelan. Kalau ketika minta sama Allah, doa ya, apa namanya, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Doanya astajib lakum ya. Dan surat apa itu ya? Al-Baqarah Mi. Oh, bukan Al-Baqarah. Ad'uni astajib lakum itu surat apa? Pokoknya agak belakang-belakang. Saya lupa itu. Nah itu ya. Terus kemudian banyak bersedekah karena itu. Ikhtiar supaya kita diberkati. Terus carikan lingkungan yang baik juga gitu ya. Bisa pikir penting banget. Kalau saya dulu ya mungkin alhamdulillah ya, pertama milih pasangan tuh memang harus kita desain ya, persiapan. Saya pasangan saya siapa? Bagaimana? Nah, itu biasanya untuk anak-anak kita tuh. Yang pertama harus diminta adalah orang yang soleh mencintai agama ini dan menegakkan rukun Islam dan rukun iman. Itu harus minta itu sama Allah. Mencintai sholat, mencintai Al-Quran, mengerti tentang sejarah perjalanan manusia ya, tentu saja Nabi dan Rasul yang ada dituliskan dalam Al-Quran. Itu ya, kalau saya melihat banyak bersedekah terus, biasanya akan membuat ringan dan kita jadi plong. Dan minta sama Allah, pasti Allah itu mendengar. Terus kemudian dibersihkan ya kita sendiri ya, apa yang kita makan halal, rumah kita pun juga halal. Pokoknya semuanya memang tidak ada halangan supaya doa kita tidak dikabul. Nah, doa kita dikabul, makanannya perhatikan. Terus adabnya juga diperhatikan juga ya, adab yang itu. Harus kemana dulu kalau orang Sunda itu ya, tidak bisa ke Jawa Timur. Orang Jawa Timur tuh kalau kita mau ke Surabaya ya udah langsung ke Surabaya. Mungkin kalau orang Sunda nggak bisa begitu. Saya mau ke Surabaya, ke Kalimantan dulu, ke Makassar dulu, baru ke Surabaya. Mungkin harus jalan-jalan dulu kemana. Muter-muter dulu ya. Tapi nyampai. Yang penting goals gitu. Baik. Tadi surat Ghafir ayat 60 ya. Nah, surat Ghafir kan. Iya betul, maaf lupa. Baik, nah jadi berarti kalau bilang sabar itu ada batasnya juga salah Umi ya. Jadi kan di kita ini sering banget bilang gitu Umi ya. Ih sabarnya ada batasnya nih katanya. Jadi saya udah capek nih katanya ngingetin suami. Nah berarti nggak boleh gitu Umi ya. Nggak boleh ada istilah. Sabar tidak ada batasnya. Iya. Yang terbatas itu kemampuan kita. Kalau sabar tuh nggak terbatas. Nah, jadi ibu-ibu nggak boleh lagi ya seperti itu Umi ya istilahnya. Jadi kita belajar nih di sini. Jadi kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya, kita yang salah. Kemampuan kita yang salah. Sabar itu kata Umi juga tidak berbatas. Jadi nggak boleh nih ibu-ibu atau teteh-teteh di sini atau bapak-bapak bikin status sabar itu ada batasnya. Salah ya. Kata Umi juga tidak betul gitu ya. Baik, izinkan lanjut ya. Boleh, ini masih ada lumayan saya udah sharing, ini udah ini juga ya udah saya saring ini pertanyaannya. Nah, ini katanya ada juga beberapa pertanyaan itu bagaimana memelihara cinta antara suami dan istri di tengah-tengah permasalahan yang menimpa keluarga. Tentu banyak hal masalahnya, bukan hanya apapun itu katanya Umi seperti itu. Nah, pertama kalau saya sih melihatnya tidak ada keluarga tanpa ujian. Pasti ada ujiannya, ya kan? Ujian awal saling menerima, kok sini kok gini ya, kok gini gitu. Kemudian ketika anaknya ada, kemudian anaknya lahir, ada yang mungkin suami yang agak maaf ya, cuek ya, istrinya melahirkan juga nggak ditungguin gitu ya, awareness gitu ya. Kemudian tetap saja macam-macam lah gitu ya. Yang pertama daya tahan kita pun juga pertama harus kuat dulu.
Jadi perempuan yang strong. Ya. Strong dalam tanda petik ya. Mhm. Kuat dalam menanggung beban lebih. Hmm. Supaya apa? Tetap mawaddah warahmah. Sakinah Mhm. mawaddah warahmah. Mhm. Pasti ada yang berjuang lebih. Emang suami kita juga nggak kayak gitu. Suami kita pun juga sama. Saya menerima suami istri saya. Kalau di luar aku lihat perempuan-perempuan tuh rapi-rapi, wangi-wangi, pintar-pintar. Ketika sampai di rumah, istriku dasternya nggak ganti-ganti. Padahal sudah saya kasih anggaran untuk beli daster. Terus kemudian kadang kalau ngobrol apa namanya nggak nyambung gitu. Kita literasi mungkin ya. Maka Iya. dari itu tuh, subhanallah tuh Ibunda Khadijah itu. Mhm. Masya Allah, aku tak ketakutan karena gini-gini kata Khadijah. Ayo ke rumah saudaraku, pasti bisa menerangkan apa yang kamu temui gitu kan. Itu kan simpanan ilmu. Makanya sebagai seorang muslimah tuh harus banyak pengetahuan, pengalaman, dan minta sama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, di ujian ini harus kita yakini ada jalan keluar. Alladzina jahaduna fina lanahdiyana subulana. Bahwa siapa yang ingin mendapatkan jalan-jalan keluarnya, maka dia harus meminta sama Allah. Minta sama Allah. Ya, ibu-ibu semuanya nih, misalnya, apa sih yang membuat keluarga itu mengalami ujian kecil jadi berat gitu ya? Kan tergantung ya. Ada Betul. orang yang ujiannya berat tapi rasanya ringan, tapi ada ujian yang kecil kan. Karena itu ada 3 hal yang kadang-kadang tidak tumbuh ya. 1, kohesivitas keluarga. Antara satu yang lainnya itu saling menerima gitu loh. Kalau saling menuntut kan repot ya. Makanya lebih baik memenuhi hak daripada menunaikan kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibilitas itu syukur dan sabarnya itu selalu ada gitu. Oh, suami saya sekarang dulu menikah sih sebenarnya pokoknya bareng gini-gini. Ternyata dia sebagai seorang Pak RW mau tidak mau tuh ada tambahan kerjaan ya, kerjaan rumah aja udah repot gitu ya. Jadi Pak RW lagi. Pak RW kan mau nggak mau jadi kelompok PKK, ikut datang ke arisan gitu ya. Padahal anak-anak sedang besar. Saya dulu waktu Mang Odet jadi RW kan gitu. Ternyata suami kita sekarang jadi manajer. Mau nggak mau harus jadi dharma wanita kan gitu. Ada tuntutan-tuntutan lain. Nah, saya pikir fleksi ini perlu sabar dan syukur ya, bersyukur. Bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada keluarga dan bersabar. Bersabar ini tetap mengambil tanggung jawab. Yang ketiga itu komunikasi. Ya, jadi 3 hal ini ya, mulai dari kohesivitas, bonding yang kuat, saling menerima, fleksi dengan tugas-tugas. Yang ketiganya komunikasi nih yang mungkin barangkali yang sering dibahas. Salah satu yang membuat couple itu komunikasi. Komunikasi itu yang paling besar itu ternyata tidak dengan kata-kata, tapi dengan isyarat, sentuhan, saling memberikan kehangatan, saling memberikan kenyamanan, gitu ya. Nuntut tidak pernah saling pegangan tangan, nggak pernah saling memeluk, nggak pernah saling berciuman, nggak pernah saling menerima, pokoknya gitulah. Saya pikir ini penting banget komunikasi verbal dan non verbal. Yang verbalnya adalah dengan lemah lembut gitu ya, manggil dia Solihah, itu mau udah manggil saya itu gitu, habis soleh saya manggil gitu. Manggil anak-anaknya dia Solihah sini gitu. Panggilan-panggilan baik itu ternyata menenteramkan hati. Itu baru panggilannya gitu. Apalagi perhatian-perhatian kecil. Jangan tuntut suami kita ini menghafalkan semua tanggal anak lahir kita, nggak akan mampu. Yang mampu kita gitu ya. Laki-laki kan mana kadang-kadang kita aja nggak hafal gitu, si Abi mulai tidak perhatian. Bukan, laki-laki memang begitu, harus kita pahami betul. Karakter laki-laki, karakter perempuan mengingatkan di besok yang nomor 1 ulang tahun. Di besok ulang tahun. Di besok Abi ulang tahun gitu. Iya dah. Oh iya besok ya gitu. Kadang-kadang dia lupa pada tanggalnya sendiri. Yang pokoknya yang penting nggak prinsip-prinsip nggak usah terlalu dijadikan persoalan dan nggak usah pakai wedding agreement gitu ya. Kayak gitu sudah gitu ya, bahwa kita semua adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa.
menghasilkan hal yang takwanya, kurang-kurangnya sedikitnya jadi supaya jadi pahala lah buat kita gitu. Kurangnya banyak ya pahalanya kita semakin banyak. Legowo, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dikasih sama Allah. Amalan istimewa, catatannya jadi catatan bukan perak lagi, langsung gold, langsung emas. Benar ya. Masa-masa kritis ini penting banget ya. Jadi apalagi Masya Allah saya juga dapat curhatan ketika sudah mulai mapan gitu ya. Sang istri pencemburu, sang suami juga pencemburu, itu juga menjadi ujian mereka ya. Biarkan mereka tumbuh, saling mengingatkan, oh ya kok suami saya itu nggak suka kalau saya itu ngobrol sama laki-laki, ya batasi gitu kan gitu. Si istri juga gitu ya. Suami juga gitu, ternyata kalau saya memberikan bunga kepada misalnya siapa yang ulang tahun, istri itu tidak berkenan, ya nggak usah dikerjakan itu. Jangan apa ya, gitulah. Hindari hal-hal itu, Umi ya. Hal-hal yang kecil-kecil. Tapi yang paling penting itu adalah saling memberikan apresiasi ya, dengan cinta tadi itu. Apresiasi itu ya aku merasa bahagia. Itu apa namanya? Dalam bentuk verbal, Umi itu atau kualitas keluarga. Itu juga mengukur kualitas keluarga, kebersamaan. Saya biasanya memang audit yang suka nanya gitu. Umi Salihah dari belakang dipeluk. Bahagia nggak sama Abi? Selalu. Terus kita bilang, ya kelihatannya gimana kok kita ya orang koleris ya. Kalau kelihatannya gimana Bi? Kelihatan sedih gitu? Ya bahagia-bahagia lah. Halo Meni. Oh gitu. Suatu hari kita yang nanya, Abi bahagia sama Umi gitu. Nah, mengatakan sangat bahagia. Kenapa Abi sangat bahagia? Ya sudah ngurusin anak-anak gitu ya. Terus bisa menemani Abi sampai seperti ini. Dari situ kan kita terharu ya. Akhirnya saya mengatakan kalau ada kata, ada sikap selama kebersamaan, ada yang tidak berkenan, Umi minta maaf ya Bi. Itu di hari kematian beliau. Pagi itu kita begitu. Karena dia sudah mengungkapkan bahagia, kemudian saya menyampaikan minta maaf, dan dia juga memaafkan, dan saya memaafkan. Jadi sudah nol. Dan ternyata banget itu Mia rasanya. Ya, langsung dia dengan beliau wafat itu, Masya Allah, ya, tidak ada yang kebetulan. Karena memang kita ingin bersama dalam kebaikan, ditutup dalam kebaikan, nanti dibuka lagi, bertemu lagi dalam kebaikan lagi, Insya Allah, kalau saat nanti dipertemukan lagi di barzah, kemudian saat kita dibangkitkan, saat kita nanti di akhir kehidupan hidup. Harapannya bareng gitu. Rindu banget pengen ketemu, ingin bareng lagi, ingin ya bersama-sama taat sama Allah. Karena apa? Keluarganya adalah keluarga yang diajak untuk sama-sama taat, meninggikan syariat dalam keluarga, ya. Kemudian berjuang untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bersama Al-Quran. Itu memang sudah tugas keinginannya begitu. Jadi memang tawanunya memang begitu. Terusnya anak-anak disiapin, menantu dan seterusnya. Itu Maria, Masya Allah, ini semoga ada manfaatnya, semangat. Insya Allah, Umi. Ini juga ada lagi nih Umi ya. Ini katanya ini Umi yang bertanya ini bilang, bagaimana Umi jika sebelum menikah itu sungguh sangat soleh? Mungkin suaminya katanya ya, menurut beliau ini dulu suaminya sangat soleh katanya Umi ya. Namun ketika pernikahan sudah lebih dari 10 tahun jadi luntur nih Umi kesolehannya. Gimana nih suami lebih meningkat supaya meningkat lagi nih kesolehannya seperti itu katanya Umi. Afirmasi aja lah gitu ya. Pertama itu adalah saya ada satu komitmen bareng ya kalau saya. Pertama adalah untuk menjaga kesolehan kita itu ada satu komitmen yang harus dilakukan secara apa itu ya, terus-menerus gitu. Ya. Regulernya itu setiap waktu minimal 1 kali atau 2 kali sholatnya bareng. Kemudian bisa sholat wajib nih, sholat malamnya lah bareng. Sholat malam bareng, pegang tangannya, peluk dari belakang, apresiasi dicium tangannya sambil kita menyampaikan terima kasih Abi sudah menjadi imam yang baik. Maka dia akan berusaha menjadi imam yang baik. Minta sama Allah. Itu harus terus ya, harus begitu ya, terus Masya Allah. Kemudian pernah baca Al-Quran bareng, banyak berdoa bareng. Kalau pas lagi diuji ya, itu duduk bareng, kemudian berkomunikasi, kemudian memecahkan bareng-bareng, syura ya, bermusyawarah. Karena saya sangat meyakini bahwa tidak ada cinta yang tidak diuji. Kalau semakin diuji semakin ulet, bisa semakin manis gitu. Dan menjaga cinta ini ya
ya dengan tadi ya, dengan ibadah bareng, kemudian berkata-kata lembut, saling memberikan hadiah, saling memberikan afirmasi. Gitu. Kamu loh adalah bidadariku nanti di surga, maka sekarang pun juga harus seperti bidadari ya dalam tanda petik. Ya. Dengan Tuhan. Nanti kita juga mengatakan, ya Allah terima kasih, seperti Saudah itu mengatakan ketika akan diceritakan Rasulullah, ya Rasulullah sesungguhnya aku ingin nanti ketika di akhirat, di surga kelak gitu ya, dibangkitkan menjadi istrimu gitu. Nah sekarang kita ini mumpung lagi ada suami ya, seorang istri ya, jadikan setiap pengabdian kita kepada suami kita itu surga, sehingga tidak tanpa batas keihsanan yang kita kerjakan. Mulai dari menyapa, menyiapkan. Ini saya cerita sedikit nih. Mang Oda itu kalau pulang jam 1 malam, jam setengah 1 itu, Mang Oda suka ngasih kode gitu. Mimi nanti sebelum aku pulang mandi dulu ya. Gitu. Ya kita kira ya, oh iya. Gitu. Kadang dia sendiri juga berdandan untuk kita. Misalnya dia sendiri, habis sudah mandi loh, gitu. Sebelum Umi pulang kan kita harus ngerti ya kata-kata itu. Apapun suasana mesra di rumah itu harus kita sendiri yang menciptakan. Bukan orang lain, kita sendiri yang menciptakan gitu ya. Saya pikir penting banget gitu. Penting banget ya antara satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi dengan sangat baik. Biar nggak bosan juga Umi ya nantinya ya. Ya, nggak boleh. Abi, nanti kita bisa makan bareng nggak hari ini? Gitu. Terus misalnya gini, makan barengnya di rumah aja. Oke. Abi mau dimasakin apa? Itu hampir setiap hari deh saya bilang. Karena sarapan pagi dan makan malam kadangnya sore itu dari saya. Kalau saya nggak lagi keluar kota ya. Karena kan kita waktu itu kalau waktu anak-anak masih kecil masih ada di rumah itu saya kayaknya itu adalah yang paling membahagiakan sebenarnya. Setelah kiprah di luarnya banyak gitu ya, waktu-waktu itu terbatas dan tetap yang membuat bahagia saya itu adalah memasakkan untuk pasangan, untuk suami dan anak-anak. Sampai hari ini Mang Abed tidak ada, kalau anak-anak pulang, kalian pengen apa? Kalian pengen apa? Karena hobi saya ya. Tadi 3M itu tadi Umi ya, jadi Umi benar-benar ngulik gitu Umi ya. Karena memasak itu bukan sekedar masak buat saya. Masya Allah. Ini sedang Cinta dan doa. Ya, sedang menghafal Al-Baqarah. Wah, itu berarti harus dikasih afirmasi. Mudahkan, ringankan, lekatkan, bahagiakan, terus gitu sambil masaknya. Nanti dianterin ke pesantrennya, tempat kita setor hafalan. Itu terus disedekahin ya Allah, dia sedang menghafal yang susah ya Allah, mudahkan dengan sedekah ini ya Allah. Sama dengan ketika mencarikan jodoh-jodoh anak-anak itu. Karena saya perempuan semua, wah itu bomnya lebih dahsyat lagi. Sampai Gitu, puasa terus menerus, iya. Puasa terus menerus, sholat malam tidak pernah henti, sholat malamnya mulai dari tengah malam sampai pagi, setiap hari. Galau juga Umi juga ya, ternyata. Ya, Umi juga ternyata mengalami galau ketika akan mencari pasangan anak Umi ya. ya, pasti kan begitu. Galaunya dalam tanda petik ketika tidak terjadi. Betul. Kita udah tahu teori-teorinya. Tak, oh yang datang ini kira-kira, gitu ya. Kalau bapaknya nggak setuju, kita nggak setuju, ya udah. Tapi anaknya setuju. Kadang anaknya setuju, kita nggak setuju, anaknya juga nggak. Pokoknya harus setuju semuanya. Ini setuju, ini setuju. Oke. Tapi anak-anak, kalau bukan Umi Abi yang diturut, apalagi yang akan menurut. Jadi gitu, karena perempuan ya. Beda sama laki-laki mungkin barangkali kita nggak punya apa namanya anak laki-laki, tapi menantu saya itu yang nurut sama ibu-ibunya. Masya Allah. Ya, kalau kata ibu ini baik, oh ini bagus ini, waktu katanya itu, udah langsung jalan. Oh ini, jadi Masya Allah, Alhamdulillah kita harus meminta sama Allah dengan serius ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, ketika mencarikan jodoh anak-anaknya, jodohnya mungkin ketemunya tidak harus dengan kita, tapi mencarikan di sini dalam tanda petik ikhtiar spiritualnya harus kuat. Pertama itu ya puasanya, saya nitip itu sedekahnya gitu ya, ini penting. Sholat malamnya jangan pernah henti, bahkan bacaan Quran kita juga banyak sebagai wasilah kita untuk supaya doa kita dikabul oleh Allah. Gitu ya. Masya Allah, baik. Umi ini ada, kalau tadi kan kasusnya banyaknya punya pasangan nih Umi ya. Kalau sekarang pertanyaannya beliau ini yang bertanyanya merupakan seseorang yang mengalami perpisahan. Nah, jadi katanya saya ini merasakan tidak bisa memberikan keluarga utuh untuk anak-anak karena cerai setelah 23 tahun katanya Umi ya. Dan saya mengikuti saran anak-anak yang katanya pengen lihat
ibunya bahagia. Lalu bagaimana saya harus bersikap biar anak-anak tetap masih bisa merasakan hangatnya keluarga di tengah-tengah memang terjadinya perceraian seperti itu, Umi. Ya, memang perceraian itu bukan hal yang mudah dan nyaman ya, nyaman buat pasangan terutama dan anak-anak. Tapi ketika itu dipilih untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik dan sudah ditimbang-timbang gitu ya, dan sudah menjadi pilihan, maka dia harus ya berkomitmen gitu ya, tetap menghadirkan kehangatan. Ya kayak sekarang ya saya merasakan, saya kan nggak pernah mengalami itu ya, Hmm. ditinggal pasangan gitu ya. Hmm. Ditinggal pasangan kayak sekarang tinggal Mang Odet. Jadi Mang Odet itu sebenarnya suami saya kedua ya. Hmm. Suami saya pertama juga wafat, terus kemudian emang rasanya sama, ditinggal tuh beratnya luar biasa. Tapi karena kita cinta dan bagaimana supaya tetap utuh lagi, maka kita melihat, kalau saya memakai logika, yang ada inilah yang harus membuat saya bahagia dan puas dan mendapatkan 100% kembali cinta yang diberikan Allah kepada. Akhirnya luka itu sembuh dengan cepat. Pertama luka kita harus sembuhin cepat ya. Kemudian siapakah yang bisa menyembuhkan luka? Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya sarannya siapa? Sarannya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang buat kita bahagia. Yang pertama siapa? Yang paling dekat, siapa itu? Bukan anak-anak, cucu, menantu. Berbahagialah dengan mereka dengan sebaik-baik kebahagiaan. Dan nilai kebahagiaan itu ada ukurannya. Satu, bertakwa gitu kalau saya. Bahagiakan Umi dengan takwa kalian. Jadi ketika melihat anak-anak itu taat sama Allah, itu sudah kebahagiaan yang paling paripurna buat saya. Dan itu saya harus bahagia, dan ya Allah inilah obatnya, terima kasih obatnya ya Allah. Kalau saya melihat dari sisi itu, persepsi ini yang harus kita bawa. Ketika setelah bercerai ya seperti itu, tetap saja gitu ya, kalau misalnya anak-anak ini ketemu sama ayahnya ya atau sama ibunya, ya tetap harus diperbolehkan, karena apapun ya ada hubungan darah yang tidak bisa dipisahkan. Baik, Masya Allah. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir, Umi ya. Mohon maaf nih, kasihan Umi juga sudah lumayan nih. Di sini ada minta pesan bagi muslimah yang belum menikah dalam bergaul dengan laki-laki serta mencari pendamping karena umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Bagaimana Umi pesannya katanya? Anaknya laki-laki ya? Pesan bagi muslimah Umi belum menikah. Oh, Jadi yang belum menikah. sudah di atas 30 tahun. Jadi gimana nih tipsnya supaya bergaul dengan laki-laki, juga tips supaya mendapat pendamping katanya gitu. Nggak panjang, harus ada kajian khusus nih kayaknya di ruang keluarga. Oke, siap Mi. Kita lanjutkan nanti atau begitu Mi? Atau boleh deh dikasih tips bocoran dulu dikit ya Umi ya? Nah, nanti harus itu dibocorannya ya. Nggak mudah ya. Setiap kita ini ketika sudah dewasa pasti diuji gitu. Karena apa? Menikah itu fitrah, ya kan gitu ya. Seorang perempuan membutuhkan laki-laki, seorang laki-laki dewasa yang membutuhkan perempuan dewasa. Itu sudah fitrah gitu. Sudah Allah kasih. Justru kalau nggak pingin tuh aneh gitu, ada yang janggal. Gitu. Yang keduanya adalah tapi ada orang-orang yang diuji untuk bertemu dengan jodohnya gitu ya. Kalau saya yang pertama adalah harus husnuzon dan ikhlas. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Mungkin ini yang paling baik gitu ya. Yang keduanya terus menyiapkan diri gitu. Menyiapkan diri tanpa batas, semua keterampilan. Saya pengen menikah, usia saya sudah 30 tahun, tapi nggak pernah nyiapin gitu diri. Kita harus persiapan, kan Allah nih mengatakan, kamu loh pengen nikah, pengen jadi keluarga bertakwa, tapi kamu nggak nyiapin. Karena kesiapan orang menikah itu bukan hanya kesiapan spiritual, ilmu, tapi juga kesiapan mental. Mental ini terutama, ternyata kita ini baperan gitu. Kalau sudah menikah itu kan kita menikahi juga keluarganya gitu ya. Ada adik-adik, kakak-kakak iparnya, ada mungkin keluarga besarnya dan seterusnya. Kesiapan kita menikah, kesiapan untuk berinteraksi lebih dalam dengan orang lain kan, lebih dalam ya. Itu saya pikir ini juga harus kita siapkan betul. Lebih dalam artinya nggak bisa kita cuek-cuek, dia bisa ngerjain sendiri, nggak bisa kayak gitu ya, karena Rasulullah SAW itu ketika ingat sebuah cerita dalam riwayat ya disebutkan bagaimana
Ibunda Khadijah saat mengantarkan sup kepada Rasulullah. Itu gimana ngantarin sup ya? Rasulullah itu sibuk, Khadijah juga sibuk. Separuh harta di kekayaan di Mekah itu adalah modal dagangnya Khadijah. Jadi kebayanglah banyak urusan-urusan. Tapi dia masih membawa sup dengan senyum yang sangat luar biasa kepada Rasulullah, suaminya yang berbeda 15 tahun. Senyumnya kayak apa ya? Sampai kemudian ridhonya Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Ibunda Khadijah. Sampaikan kepada Khadijah, ada salam dariku. Kan keren banget tuh ya. Iya. Itu kerennya Tipanya langsung itu ya. Insya Allah. Yang pertama itu adalah itu. Terus kemudian tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif. Terus kemudian tetap berprestasi apapun, prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian tetap berdoa, Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan, pertemukan pasangan yang akan membuatku qurrata a'yun, yang membuatku bla 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 terus itu ya. Ya mendekati orang-orang soleh ya, menyampaikan gitu, karena saya pikir ini penting juga kita sampaikan kalau kita ini sudah ingin menikah, sampaikan ke orang yang amanah gitu ya. Jadi jangan kemudian hati kita ini ya ngeliatin siapa aja itu sama itu aku mau punya sampai dibuat kurang bagus juga ya, saya pikir ya. Itu kalau saya ya, kalau saya lebih cenderung itu. Terus kemudian membuat kalau sudah kuat mentalnya mungkin bisa membuat beberapa alternatif doa gitu. Doanya itu jangan idealis. Gini, kalau seandainya bisa dipertemukan dengan laki-laki yang laki-laki banyak ya, yang sendiri seumuran, yang lebih muda kan gitu ya. Mungkin dia sudah pernah berkeluarga ditinggal istrinya gitu ya. Terus kemudian misalnya macam-macam lah. Saya pikir selama itu masih di dalam syar'i, minta sama Allah yang terbaik. Jadi menawarkan dalam itu dari saya. Masya Allah, baik Umi, luar biasa ya. Saya sampai bingung Umi ya, ini juga mau pokoknya Masya Allah hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa dari Umi. Mudah-mudahan bisa yang sudah disampaikan Umi bisa dilakukan step by step Umi ya. Jadi jangan hanya didengarkan, hanya dicatat, tapi kita sama-sama melangkah, kita sama-sama action ya, supaya kita bisa mendapatkan goal tadi ya, bahwa dari menikah ini bisa merealisasikan sakinah mawadah warohmah. Yang tadi masih kurang-kurang harus dilengkapi Umi ya. Nah, betul. Ya, jadi yang ngerasa udah full ya sama harus diperbaharui lagi ya gitu ya. Ya mungkin kalau manusia kadang kalau yang kita ngerasa pede, oh aku udah semuanya kayaknya kepenuhan, padahal sebetulnya kita masih butuh perbaharuan itu ya. Nah, jadi sebetulnya tadi juga kalau saya setuju nih bahwasanya mungkin terkadang pernikahan yang sudah di atas 10 tahun suka lupa kayak tadi Umi kayak ucapan sayang, sentuhan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita yang kemarin-kemarin udah 10 tahun udah kurang Umi ya. Nah, ini direkatkan kembali, diingatkan lagi sama Umi kita harus ada hal-hal yang seperti tadi, dan mungkin teman-teman yang belum mendapatkan pasangan kita doakan juga segera mendapatkan pasangan yang terbaik ya di waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apapun masalahnya semoga segera selesai juga ya, yang apapun dalam kehidupan rumah tangga itu. Baik. Oh, ini ruang keluarga ini juga jadi mak comblang. Masya Allah. Ada closing statement sebelumnya dari Umi? Ya, statement saya adalah apa ya? Berencana itu keren. Keluarga kita ini harus kita cintai, dan cinta terencana yang terbaik buat keluarga kita itu sangat dibutuhkan oleh semua anggota keluarga kita. Jadi kalau kita punya cinta untuk keluarga, cintanya harus tetap terencana. Karena kita ingin bersama-sama di dunia dalam kemuliaan, di akhirat sama-sama menikmati surga Firdaus. Sehingga perlu kita rencanakan dengan sangat. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan katsiran, alfa syukur. Terima kasih banyak Umi atas materinya, atas jawabannya, atas sharingnya, atas segala halnya yang sudah disampaikan pada malam hari ini bersama teman-teman di Madrasah Keluarga. Mungkin jika ada yang kurang ya, atau ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi insya Allah sudah di-sharing ya, sudah disaring tadi itu yang mirip-mirip lah tadi sudah disampaikan. Nanti kalau misalnya mau minta materi insya Allah di-share Umi ya. Boleh.
Ya. nge-DM di Instagram saya juga boleh. Oke, siap Umi. Baik, nanti kata Umi boleh DM, nanti mungkin kalau kami dari panitia akan share lagi ke peserta ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan karena juga waktu sudah menunjukkan 21:07 tidak terasa Umi ya. Ternyata kita sudah sekitar 1 jam lebih ya. 1 jam berapa menit ini berarti ya? Tadi kita mulai 19:45. Nah, berarti sudah lumayan ya kita ada kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini ada selanjutnya Umi ya. Kita sangat menanti ini nanti akan ada kajian dengan Umi lagi. Insyaallah bismillahi taala. Baik mungkin saya sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak ya untuk Umi dan juga para ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang hadir ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa diterapkan dan juga bisa dilakukan ya bersama-sama dengan pasangannya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa ikut selalu kajian yang bisa diadakan oleh Madrasah Keluarga. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengumumkan terlebih dahulu bahwasanya insya Allah besok subuh jam 5 ya ada kajian bersama Kang Aher ya. Kiai Ahmad Heriawan, kajian kita Bimanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Nah, untuk linknya akan di-share di grup Madrasah Keluarga. Baik, akhirul kalam, asykurukum jazilah syukri, mohon maaf atas segala kekurangannya pada kajian kita malam hari ini. Terima kasih banyak Umi, jazakumullahu khairan katsiran sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu ya di majelis kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu dan juga belajar langsung Umi ya. Mungkin satu waktu kita kajiannya bisa secara offline. Baik, akhirul kalam, syukran jazakumul khairan katsiran wa atlubu minkumul afwa wa kadzalika nakhtatim jalsana al-yaum. Kita tutup, saya jadi suka pakai bahasa Arab ya. Mohon kita tutup majelis kita hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.